Tuhan kan Maha Tahu. Jika Tuhan tahu seseorang pasti selamat atau tidak, mengapa orang itu masih diciptakan? Shalom. Apa kabar saudara? Kita bertemu dalam program acara Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Acara yang membahas pertanyaan yang muncul dalam komunitas orang Kristen. Bagi saudara yang baru mengikuti program ini, silakan subscribe ke channel ini. Jangan lupa like dan share video ini supaya kita semua makin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Yesus Kristus. Silakan klik tanda lonceng dan saudara akan diingatkan ketika ada video terbaru ditayangkan. Bersama saya, Pendeta Yun Duhi Doktor Ministry. Shalom Pendeta Yun. Shalom. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Ada yang bertanya begini, Pendeta. Tuhan kan Maha Tahu. Jika Tuhan tahu seseorang pasti selamat atau tidak, mengapa orang itu masih diciptakan? Ini pertanyaan yang sederhana, tetapi juga butuh penjelasan yang cukup panjang. Mengenai soal ini, mari kita pikirkan beberapa aspek. Pertama, perbedaan predestinasi Allah dan necessarian atau fatalism. Tuhan itu sosok yang Maha Tahu. Jika Tuhan tahu si A ini pasti selamat atau tidak. Nah, tentu Allah adalah sosok yang Maha Tahu atau Maha Kuasa. Tetapi ketika kita sambungkan dengan penyelamatan manusia, ada hal yang mudah disalahpahami. Coba kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 46 dan 48. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Ya, di sini orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal berhubungan dengan apa? Apakah firman ditolak atau dimuliakan, diterima, dipuji, gitu ya? Nah, terlebih dahulu kita harus tahu apa intisari dari predestinasi Allah itu. Pendeta berbicara mengenai predestinasi, dan mengenai hal ini banyak orang bertanya-tanya. Misalnya orang-orang muda penasaran, aduh gimana ya, aku kerja apa ya, menikah dengan siapa ya. Nah, apakah hal-hal ini juga masuk ke dalam predestinasi Allah? Ya, wajar dan bagus bagi manusia untuk menerima bahwa segala sesuatu itu terjadi di dalam kehendak Allah. Tetapi fokus predestinasi Allah tidak boleh kita taruh pada hal-hal demikian. Dengan kata lain, predestinasi intisarinya ada pada penyelamatan umat manusia. Kalau begitu, apakah Allah tahu apakah seseorang itu akan diselamatkan atau tidak? Ujung-ujungnya jawabannya ya, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tapi ketika kita katakan Tuhan tahu, tahunya dalam arti apa? Misalnya, baru-baru ini tentang AI banyak dibicarakan kan? Artificial intelligence ya, Pendeta ya? Ya. Sebentar lagi, jika quantum computer juga keluar, kecepatan perhitungannya pun di luar ekspektasi kita. Misalnya, ada banyak kemungkinan atau pilihan. Besok aku akan mengerjakan apa? Seperti coding komputer yang memiliki banyak pilihan, manusia tidak bisa tahu ke depannya akan seperti apa. Kemungkinannya terlalu banyak. Tapi jika diasumsikan kemungkinan yang begitu banyak itu bisa diprediksi, bahkan banyak variabelnya pun bisa diprediksi. Seandainya bisa tahu sampai tidak ada kelirunya sama sekali, maka baru bisa dikatakan tahu. Gitu. Nah, Tuhan Allah kita tahu miliaran kali lipat lebih banyak kemungkinan daripada AI.
Dalam arti demikian, dapat dikatakan bahwa Allah tahu manusia yang akan diselamatkan. Yang penting adalah apakah kita bersandar pada Allah, dan ketika kita mengatakan tentang predestinasi Allah, ada sebuah hal yang tidak boleh disalahpahami. Predestinasi Allah itu berbeda dari 3 hal berikut ini, yaitu necessarian, determinisme, dan pluralism. Pendeta, bicara mengenai 3 hal ini, apa yang dimaksud dengan necessarian, determinism, dan fatalism ini? Ya, necessarian, paham bahwa perilaku manusia ditentukan oleh keadaan yang memaksa perlawanan dengan kehendak bebas. Lalu fatalism, ajaran atau paham bahwa manusia dikuasai oleh nasib. Lalu determinisme, paham yang menganggap setiap kejadian atau tindakan, baik yang menyangkut jasmani ataupun rohani, merupakan konsekuensi kejadian sebelumnya dan ada di luar kemauan. Nah, konsep-konsep demikian muncul demi menghapuskan kegelisahan akan masa depan. Jadi mengenai kegelisahan manusia ini ya? Ya, yaitu teori-teori manusia yang muncul untuk melepaskan manusia dari ketidakpastian yang mengkhawatirkan. Lalu determinisme atau pluralisme memandang dunia itu seperti apa? Memandang bahwa semua peristiwa di dunia terjadi sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dengan kata lain, usaha manusia sama sekali tidak bisa mengubahnya. Hasilnya, mereka tidak mengakui tentang sebab akibat secara logika dunia. Dan daripada berusaha, mereka akan menjalani kehidupan yang pasif. Kenapa? Ya, karena mereka percaya bahwa segala peristiwa dan tindakan yang berkesinambungan itu telah ditentukan. Jadi nggak perlu lakukan apa-apa ya? Betul. Tetapi predestinasi Allah itu benar-benar berbeda dengan hal demikian. Jika tidak mau salah paham, ada poin yang tidak boleh dilewatkan. Apa itu? Fakta yang penting dari predestinasi adalah apanya yang dipredestinasikan. Ya, tadi dikatakan bahwa intisari predestinasi itu apa? Penyelamatan umat manusia. Pendeta mengatakan bahwa intisari predestinasi adalah penyelamatan umat manusia. Orang-orang mungkin akan berpikir, apakah manusia yang jatuh dosa itu juga adalah hal yang dipredestinasikan? Benar-benar tidak demikian. Nyatanya, orang-orang sering menganggap manusia yang jatuh dosa itulah yang dipredestinasikan. Makanya mereka mudah tenggelam dalam pluralisme. Kalau begitu, apanya yang dipredestinasikan? Kehendak Allah lah yang dipredestinasikan. Mungkin pendeta bisa memberikan contoh untuk lebih memahami tentang hal ini. Ya. Ketika kita katakan kita bersandar pada Allah, kita bersandar pada Tuhan, bagaimana? Ungkapan bersandar atau berserah, banyak orang berpikir itu seperti hal yang manusia harus lakukan, tidak dilakukan. Ya. Biar Tuhan yang lakukan saja. Tetapi ketika kita katakan berserah, sebenarnya artinya kita menerima hasil yang akan terjadi apa adanya. Yaitu baik itu hasil yang kita rindukan, inginkan, atau hasil yang kita tidak inginkan. Nah, itulah arti dari yang tepat dari bersandar pada Tuhan. Jadi ketika kita berserah artinya apa? Bukannya kita bahkan prosesnya pun semua kita serahkan dan manusia tidak mengerjakan hal yang seharusnya dikerjakan. Ya tentu apa yang harus manusia lakukan ya harus dilakukan. Sambil begitu kita meminta pertolongan Tuhan. Tetapi
tanpa mengerjakan hal yang harus dikerjakan, hanya mengatakan, oh hanya Tuhan yang akan lakukan, maka itu bukannya berserah. Tapi ini soal lain lagi itu. Nah misalnya di Alkitab, di Perjanjian Baru, di Yohanes 11, ada peristiwa Yesus menghidupkan Lazarus yang mati kan. Ya. Kubur bentuknya itu seperti gua. Dan kondisinya ditutup dengan batu. Dan Yesus berseru dengan keras, "Hai Lazarus, keluarlah." Dan Lazarus yang telah mati keluar dengan masih dibalut kain lenan kaki dan tangannya kan. Ya. Kalau begitu pertanyaannya, apakah batu yang menutup kubur itu digulingkan secara otomatis? Atau apakah Yesus berkata, "Hai batu, tergulinglah ke samping"? Bukan kan? Ya, bukan. Nah, coba kita baca Yohanes 11 ayat 39 dan 41. Yohanes 11 ayat 39. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Ya, kemudian ayat 41. Ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Ya. Ketika orang-orang mengangkat batu itu, barulah Yesus menghidupkan Lazarus. Ayat 43 selanjutnya. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Nah, seandainya orang-orang pikir, oh karena kami percaya pada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan kerjakan semuanya. Tuhanlah yang akan gulingkan batunya. Lalu hanya diam begitu saja. Kalau begitu, apakah karya Lazarus dihidupkan kembali itu dapat terjadi? Tidak ya. Ya. Kita balik lagi. Bagi Tuhan, ada kehendak yang ia rencanakan untuk penyelamatan umat manusia. Nah, pendeta kembali bicara tentang kehendak Allah untuk penyelamatan. Nah, sekarang dari sisi manusia yang sudah jatuh dosa, nah apa yang harus manusia ini lakukan? Ya, dari pihak manusia mengakui kejatuhan total diri manusia. Manusia korup sepenuhnya. Lalu manusia percaya penyelamatan melalui Yesus Kristus dan menerima apa adanya. Ketika demikian, saat itu kita masuk ke dalam predestinasi. Kalau begitu, dari mulut orang yang dipredestinasikan itu, pengakuan apa yang akan keluar? Akan keluar pengakuan semuanya adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Nah, misalnya ambil contoh ya. Di sebuah ladang, meskipun hujan yang sama itu turun, tanaman yang tumbuh itu berbeda-beda kan? Iya, iya. Ada yang tumbuh lobak, ada yang tumbuh timun, ada yang tumbuh kentang. Kalau begitu, apakah bedanya karena ladang, atau karena hujannya, atau pupuknya? Meskipun ada benih, jika tidak ditanam pada ladang, tidak akan bertunas. Ya. Dan karena menyiram air pada ladang dan memberi pupuk, makanya bertunas kan? Ya itu benar. Tapi penyebab mendasar bisa bertumbuh beraneka sayuran itu kenapa? Bukannya ladang, air, atau pupuk. Tapi apa? Itu ada pada benihnya. Benih. Betul. Seperti demikian, Tuhan Allah telah mempredestinasikan kehendaknya, yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya. Sebelum penciptaan, Allah telah membuat perjanjian penebusan. Dan perjanjian itu adalah untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dosa. Itu adalah perjanjian yang Allah buat dengan Yesus Kristus, anaknya. Pada akhirnya, Yesus datang sebagai keturunan perempuan dengan mengenakan kemanusiaan. Nah, lalu dengan mengalirkan darah di salib, ia menyelesaikan dosa umat manusia. Dan ketika kita sadar kehendak Allah yang demikian, penentuan serta rencananya akan kita sangat bersyukur kan. Amin. Jika kita sadar fakta demikian, terharu dan menerimanya, jadi bagaimana? Kalau begitu, akhirnya kita menjadi orang yang telah dipredestinasikan di dalam Yesus. Yaitu diri kita menjadi anak-anak Allah.
Efesus 1 ayat 5. Jadi pendeta, bagaimana kita memahami hubungan predestinasi Allah dengan iman kita? Ya. Predestinasi Allah itu bersifat pengakuan iman. Yaitu setelah kita sadar kehendak Allah dan terharu, lalu kita mengaku, oh Allah telah mempredestinasikan aku untuk menyelamatkan aku sejak sebelum penciptaan. Coba ya kita baca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dikatakan di sini dengan jelas, kita dipilih dan memperoleh keselamatan itu apa? Dikatakan bahwa itu hanyalah kasih karunia Allah. Kita sebuah ayat lagi, Roma 11 ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Amin. Sosok yang seperti apakah Yesus Kristus yang mana firman datang dengan menjadi manusia? Dikatakan bahwa ia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan ia adalah kasih karunia kebenaran itu sendiri. Yohanes 1 ayat 14 dan 17 mengatakan demikian kan? Itu sebabnya melalui Yesus Kristus kita menerima kasih karunia kebenaran. Dan lebih lagi kita harus percaya bahwa ia adalah firman itu sendiri. Amin. Dengan demikian barulah kita akan menjadi orang yang layak untuk beroleh hidup yang kekal, menjadi orang yang masuk ke dalam predestinasi Allah. Amin. Terima kasih Pendeta Yun atas penjelasan yang telah disampaikan. Saudara, kita telah membahas bersama pertanyaan, mengapa Tuhan masih ciptakan manusia atau seseorang jika sudah tahu orang tersebut selamat atau tidak. Dan kita telah membahas poin pertamanya, yaitu dari aspek perbedaan predestinasi Allah dan nesesarian atau fatalism. Nantikanlah lanjutan pembahasannya dalam Tanya Jawab Alkitab berikutnya di hari Selasa, jam 7 malam, hanya di channel GPBC Jakarta. Kiranya pembahasan hari ini semakin memperluas wawasan iman kita dan menumbuhkan iman kita terhadap Yesus Kristus. Bila saudara menerima kasih karunia Tuhan, atau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tuliskan pada bagian komentar. Sampai bertemu pada Tanya Jawab Alkitab GPBC Jakarta selanjutnya. Tuhan memberkati dan Shalom. Shalom.